Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman, seringkali Allah memanggil kita dalam kitabnya, tapi sebagian kita tidak mendengar. Sebagian kita pura-pura tuli. Padahal kalau panggilan itu dari atasannya, dari bosnya, dia akan mendengar dan patuh dengan panggilan tersebut. Hampir 90 kali Allah memanggil orang-orang yang beriman. Di antaranya yang di surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebuah kalimat yang sering kita dengar sebenarnya. Berulang kali setiap Jumat datang kita dikasih nasihat takwa, takwa. Nah, karena hanya yang bertakwa yang masuk surga. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yang hari ini berumur 40 tahun, 42 tahun yang lalu dia di mana? Yang hari ini berumur 60 tahun, tanyakan kepada dirinya, 63 tahun yang lalu engkau di mana? Yang hari ini umur 17 tahun, 18 tahun yang lalu engkau di mana? Tidak ada. Kita dulu tidak ada. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Insan. Ingat nama surat ini. Surat ini tentang manusia, tentang kita, tentang ayah dan bunda kita, tentang anak-anak yang kelak akan dilahirkan. Dan subhanallah, surat Al-Insan ini seringkali Nabi baca ketika hari Jumat, di waktu sholat subuh, di rakaat kedua. Seakan-akan manusia disadarkan kembali, engkau manusia, jadilah manusia. Di ayat pertama Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Wahai manusia, ingatlah engkau,
Apakah ada satu masa di mana engkau dulu nggak bisa disebut, namamu nggak ada, bapakmu nggak bisa sebut namamu, ibumu juga nggak bisa menyebut namamu, engkau nggak ada. Yang umur 40 tahun, 42 tahun yang lalu, engkau nggak ada. Terus kenapa kita ada? Allah mengatakan inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Yang congkak dengan hartanya, yang sedang sibuk berburu kekuasaan, jabatan dan harta benda, engkau tercipta dari apa? Kata Allah, kami menciptakan manusia dari nutfah, dari sperma, dari air mani yang bercampur. Itu kita. Itu orang-orang yang kita lihat di jalanan. Itulah manusia al-insan yang sekarang berada di atas. Baik presiden, baik wakil presiden, baik para menteri, para gubernur, wali kota dan bupati, siapapun tercipta dari air mani yang hina yang dia bercampur. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu dapat mendengar dan dapat melihat. Allah katakan nabtali. Kami ciptakan manusia untuk diuji. Semua fasilitas yang Allah berikan yang ada di tubuh kita, dan semua fasilitas yang kita lihat di muka bumi ini, yang kelak akan menjadi tanah dan rata dengan tanah, semua itu diberikan sebagai ujian. Nabtali. Apa ujian yang Allah berikan? Perintah dan larangan. Akan ada perintah-perintah yang Allah turunkan, dan larangan-larangan yang dijelaskan kepada umat manusia. Tinggal engkau mau apa. Ahibati fillah, Allah mengatakan inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Kami tunjukkan jalan kepada manusia. Allah sudah tunjukkan. Allah utus rasul-rasulnya. Allah turunkan kitab-kitabnya. Terserah engkau, tinggal memilih. Engkau mau jadi orang yang bersyukur atau engkau mau jadi orang yang kufur. Ingat, Allah nggak butuh kita datang ke masjid hari ini. Allah nggak butuh kita datang ke masjid Jumat depan. Allah tidak butuh kita datang ke masjid tiap hari. Allah beri kebebasan kepada manusia. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman silahkan. Yang mau kafir, monggo dia kafir. Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah nggak butuh sama kita. Nenek moyang kita sudah mati, dan kita pun akan mati meninggalkan dunia ini. Tapi Allah kasih ujian, Allah kasih tes, karena Allah adakan ganjaran. Allah akan berikan pahala. Kita makhluk yang merupakan berjiwa budak, dan kita budak, dan kita tidak mau beramal kecuali ada gaji, ada imbalan buat kita. Lalu Allah katakan inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira. Buat yang kafir ada konsekuensi. Mungkin sekarang kau hidup di dunia kaya raya, menikmati hidup ini,
Dan kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara buat orang-orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Iya, silahkan nikmatin hidup di dunia. Silahkan dengan istanamu, silahkan dengan hartamu, silahkan bersenang-senang di muka bumi ini. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira. Kami sediakan buat mereka rantai dari api, belenggu dari api, dan neraka yang menyala-nyala. Yang apabila orang paling senang hidup di dunia dicelupkan satu celupan, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Nabi menceritakan akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di muka bumi ini. Mungkin orang yang paling kaya di muka bumi ini, yang paling senang hidupnya, tapi dia divonis masuk neraka. Maka dia ditaruh satu celupan di neraka, lalu dikeluarkan. Orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qat? Apakah engkau pernah melihat dalam kehidupanmu kesenangan, keenakan? Satu. Enggak. Hal marra bika na'imun qat? Apakah pernah lewat dalam hidupmu satu kenikmatan? La wallahi ya Rabb. Bayangkan jamaah, satu celupan di neraka, lupa dengan semua kehidupan di dunia. Satu celupan. Bagaimana kalau sehari di neraka? Bagaimana kalau khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya? Tapi itulah kehidupan. Allah kasih kebebasan, tapi semua ada konsekuensinya. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau melewati ujian, yang mau hidup di dunia dengan aturan, berat jamaah. Sijnul mu'min, dunia ini penjara buat orang beriman. Setiap dia mau melangkah, dia harus tahu ini halal apa haram. Setiap dia ingin melihat, dia tanya ini halal apa ini haram. Dia sedang sibuk bekerja, tahu-tahu dipanggil azan, dia tinggalkan pekerjaannya, capek, lelah, penjara. Tapi surga tempatnya. Dia akan minum dari minuman yang enak dan lezat, campurannya kafur. Dia akan hidup dalam kenikmatan selama-lamanya. Yuda akan didatangkan kelak pada hari kiamat orang yang paling susah hidupnya di dunia. Dari sejak lahir mungkin dia dalam petaka, cacat hidupnya, miskin, dicela, diasingkan masyarakat, tapi dia penghuni surga. Dikasih satu celupan di surga, dia lupa dengan semua kelelahan. Maka tolong ingat, kenapa kita diciptakan? Kenapa kita melihat ada yang kaya, ada yang di bawah? Kenapa kita melihat ada yang sehat, ada yang sakit? Kenapa? Nabdali. Kata Allah, kami menguji mereka. Di surat Tabarak Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling cerdas, bukan yang paling pandai, bukan yang paling tampan, bukan yang paling berkuasa, tapi yang paling baik amalannya. Ada dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim zid wa tafaddal wa an'am wa barik min jalalik wa kabarik ala zainil 'ibad wa ala
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berapa lama lagi kita akan hidup di muka bumi ini? Kita nggak tahu. Kita melihat orang-orang tua yang tidak mati-mati, dan kita melihat anak muda yang tiba-tiba mati. Kita melihat ada orang yang sakit bertahun-tahun, dia nggak mati. Dan kita mendapati orang sehat yang tahu-tahu mendadak mati. Maka persiapkan diri jamaah untuk menghadapi kematian dengan cara kita belajar agar lulus ujian. Kita sering marah sama anak-anak kita ketika di malam ujian dia santai. Ketika dia sekolah dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Padahal kita sendiri sama dengan anak kita. Tiap hari kita diuji dan kita nggak belajar. Tiap detik kita dites dan kita malas ngaji. Allah turunkan kitabnya Al-Quran. Di kitab itu semua bahan ujian ada. Maukah kita membacanya? Maukah kita mengkajinya? Atau kita akan mengatakan sudah tua Ustaz, banyak kerjaan? Simaklah sebuah hadis. Semoga hadis ini menjadi cemeti buat kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang riwayatkan Ibnu Hibban, innallaha yubghid, sesungguhnya Allah membenci. Bayangin, kita kalau dibenci sama atasan kita, kita tidak disukai oleh pimpinan kita, kira-kira bagaimana masa depan kita? Kita dibenci oleh Bapak Gubernur, kita dibenci oleh Bapak Presiden kenal kita dan benci sama kita, susah hidup kita. Bagaimana kalau yang benci sama kita Allah Rabbul Alamin? Siapa yang Allah benci? Di hadis ini Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kullu ja'dharin jawadin sakhabin bil aswaq. Allah benci sama orang-orang yang congkak, yang sombong, yang tidak mau mendengarkan nasihat. Jawad kerjanya makan, yang ada dalam pikiran dia adalah perutnya dan yang di bawah perutnya. Sakhabin bil aswaq, kerjanya di pasar mencari harta, teriak-teriak, yang dia pikirkan bagaimana uang hari ini bisa bertambah. Ya, sebagian kita sibuk memikirkan dunia, berjuang untuk dunia, teriak untuk dunia, tidak pernah dia teriak buat akhiratnya. Jifah bil lail, himarun bin nahar. Ini manusia bangkai di malam hari, nggak kenal sholat malam dia, nggak kenal. Yang dia pikirkan hanya harta. Dia mau istirahat malam ini buat besok untuk bekerja. Himar bin nahar, keledai di siang hari. Yang ada dalam benaknya hanya kerja,
kemudian bekerja, mungkin dia berhenti istirahat untuk makan dan mengumpulkan tenaga. Untuk apa? Untuk kerja. Himar, keledai di siang hari. Tapi ternyata orang ini orang pintar aja. Alim bid dunya, kalau urusan dunia pintar dia, hebat dia. Jahil bil akhirah, tapi dia bodoh untuk urusan akhirat. Untuk urusan yang umur dia cuma 60-70 tahun dia hebat. Untuk urusan akhirat dia bodoh. Tentukan jamaah, kita mau kemana? Mau ke surga atau mau ke neraka? Kalau engkau mau ke surga, ingat, dunia ini penjara buat orang-orang beriman. Ada banyak aturan yang harus kita pelajari dan kita jaga. Tapi kalau engkau mau hidup bersenang-senang tanpa aturan, ya itu pilihan. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat, harinya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Perbanyak solawat di hari ini. Dan di akhir Jumat nanti perbanyak doa memohon kepada Allah untuk dunia dan akhirat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. إنهم جياع فأطعمهم يا رب. إنهم أراة فاخسهم يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.